Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fikri Adi Priyanto, nomor induk mahasiswa 20-45484 dari jurusan Ilmu Ekonomi 2020 Universitas Gadjah Mada. Dan sekarang saya akan menjawab 3 soal dalam rangka memenuhi nilai ujian akhir semester mata kuliah Matematika Ekonomi 1. Langsung saja kita masuk ke soal nomor 1. Seperti yang tertera pada layar, soal nomor 1 berbunyi, jelaskan konsep optimisasi dengan menggunakan turunan. Kemudian, berilah satu contoh penggunaannya di bidang ekonomi yang berbeda dari yang telah dibahas di kelas atau contoh soal dalam buku-buku referensi. Jadi, yang perlu kita ketahui bersama terlebih dahulu adalah mengenai konsep optimisasi ini sendiri. Jadi, optimisasi itu seperti apa? Jika diberikan fungsi terdiferensial f, yaitu y sama dengan fx, nilai fungsi akan mencapai maksimal atau minimal pada suatu x tertentu. Nah, x yang menyebabkan nilai fungsi ini maksimal atau minimal kemudian disebut dengan titik ekstrim. Baik, untuk lebih mempermudah pemahaman kita mengenai konsep titik maksimum dan minimum, kita bisa melihatnya dalam bentuk grafik. Nanti kaitannya dengan kedudukan titik-titik di sepanjang grafik ini. Kita bisa masuk ke grafik nomor 1. Grafik ini berbentuk garis lurus horizontal, di mana titik-titiknya memiliki kedudukan yang sama, sejajar. Sehingga, jika kita tarik garis ke bawah untuk mendapatkan nilai x-nya, kemudian nilai x ini kita masukkan ke dalam fungsi, maka fungsi akan memberikan hasil yang sama, karena memang tidak ada perbedaan kedudukan di antara titik-titiknya. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa grafik ini dia tidak memiliki titik ekstrim, baik titik maksimum maupun titik minimum. Lain halnya dengan grafik kedua. Grafik ini dia memiliki titik minimum, yaitu di D. Jika kita tarik ke bawah untuk mendapatkan nilai x-nya, kemudian nilai x ini kita masukkan ke dalam fungsi, maka fungsi akan memberikan nilai yang paling minimum jika dibandingkan kalau kita memasukkan nilai-nilai x yang lain yang berada di sebelah kanan nilai x ini. Akan tetapi, grafik ini dia tidak memiliki titik maksimum karena memang bentuknya yang akan terus memanjang ke atas sampai tak terhingga. Selanjutnya, pada grafik ketiga, kita bisa melihat cukup jelas perbedaan kedudukan di titik-titik sepanjang grafik ini. Ada yang titik maksimum dan titik minimumnya. Cukup banyak dan bervariasi kedudukannya ya. Kita bisa membagi konsep titik maksimum dan minimum ini menjadi dua, yaitu maksimum dan minimum global dan maksimum dan minimum lokal. Perbedaannya apa? Untuk titik maksimum dan minimum global, ini mengacu pada konsep optimisasi tanpa kendala, di mana ia bisa mengambil nilai X untuk sembarang bilangan real. Jika kita lihat dari grafik, berarti kita bisa mengambil titik yang memang paling tinggi untuk menjadi titik maksimum global, dan titik paling rendah untuk menjadi titik minimum global. Berarti ini titik maksimum globalnya adalah G, dan titik minimum globalnya adalah H. Berbeda dengan konsep titik maksimum dan minimum lokal yang mengacu pada konsep optimisasi dengan kendala, di mana kita hanya bisa mengambil nilai X pada interval A, B atau interval tertentu. Kita bisa mengambil contoh untuk interval X1 sampai dengan X3, berarti di sini. Nah, untuk interval ini kita bisa menentukan mana titik paling tinggi untuk menjadi titik maksimum lokal dan mana titik paling rendah untuk menjadi titik minimum lokal. Untuk titik maksimum lokalnya yaitu G sama, dan titik minimum lokalnya adalah F. Jadi perbedaan keduanya adalah terletak pada nilai X ini. Untuk yang global itu bisa mengambil dari sembarang bilangan real, untuk yang titik maksimum dan minimum lokal hanya bisa mengambil pada interval tertentu. Jadi, dalam kondisi kita sudah mengetahui titik maksimum maupun minimumnya, atau titik ekstrimnya tadi, kita memiliki teorema berikut ini. Jika fungsi y sama dengan fx mencapai nilai maksimum atau minimum pada x star, jadi titik ekstrim ini kita ganti penyebutannya dengan x star, maka turunan pertama fungsi di x star akan sama dengan 0. Tapi ini belum tentu berlaku sebaliknya. Jadi, jika kita hanya mengetahui bahwa turunan pertama fungsi di x star itu sama dengan 0, maka x star ini belum tentu titik ekstrim. Ia hanya merupakan titik stasioner. Nah, titik stasioner ini nanti yang bisa menjadi titik ekstrim atau menjadi titik belok. Kemudian, untuk menentukan apakah suatu titik itu merupakan titik ekstrim atau bukan, kita bisa menggunakan konsep turunan pertama. Bagaimana itu? Kita bisa melihat dari interpretasi turunan pertama.
Jika f aksen X sama dengan 0, maka grafik dalam posisi diam. Ini bermakna grafik sedang berada di puncak gunung atau di dasar lembah. Jika kita gambarkan, maka untuk f aksen X sama dengan 0, posisinya akan berada di sini, di puncak gunungnya atau di dasar lembahnya. Berbeda halnya jika f aksen X lebih dari 0. Untuk f aksen X lebih dari 0, berarti grafik dalam posisi bergerak naik. Jadi di sini, sedang bergerak naik. Sedangkan untuk f aksen X kurang dari 0, maka tandanya grafik sedang dalam posisi bergerak turun. Berarti di sini. Kita bisa ganti penyebutan titik X tadi dengan nama X-star. Jika diketahui X-star, untuk menentukan X-star itu apakah titik ekstrim atau bukan, kita bisa menggunakan langkah-langkah di bawah ini. Yang pertama, tentukan terlebih dahulu turunan pertama fungsi di X-star atau f aksen X-starnya. Jika f aksen X-star sama dengan 0, maka kemungkinan X-star merupakan titik ekstrim, tapi masih kemungkinan. Karena selanjutnya kita harus melakukan pembuktian kanan-kiri. Jika terbukti, maka X-star baru bisa dikatakan sebagai titik ekstrim. Jika tidak, kemungkinan X-star merupakan titik belok. Kemudian, jika f aksen X-star lebih dari 0, maka X-star sudah jelas bukan merupakan titik ekstrim, karena kurva sedang bergerak naik. Namun bisa jadi X-star merupakan titik belok. Kemudian, kemungkinan yang terakhir, jika f aksen X-star kurang dari 0, maka X-star juga bukan merupakan titik ekstrim, karena kurva sedang bergerak turun. Namun bisa jadi X-star merupakan titik belok. Tadi dikatakan bahwa jika turunan pertama pada X-star sama dengan 0, atau f aksen X-star sama dengan 0, maka kemungkinan X-star merupakan titik ekstrim, karena kita harus melakukan pembuktian kanan-kiri terlebih dahulu. Pembuktian kanan-kiri itu seperti apa? Kita mengambil dua nilai, X1 dan X2. X1 itu yang nilainya kurang dari X-star, dan X2 yang nilainya lebih dari X-star. Kemudian kita lihat turunan pertama pada X1 dan turunan pertama pada X2. Jika hasilnya turunan pertama pada X1 atau f aksen X1 ini lebih dari 0, berarti positif, atau berarti kurva sedang bergerak naik, dan turunan pertama pada X2 itu kurang dari 0 atau negatif, atau kurva bergerak turun, maka X-star merupakan titik ekstrim. X-star baru bisa dikatakan titik ekstrim jika terjadi perpindahan nilai dari positif ke negatif maupun sebaliknya, dari negatif ke positif. Dari negatif ke positif ini merupakan hasil dari turunan pertama X1 yang kurang dari 0 atau turun, kurvanya turun, dan turunan pertama pada X2 yang lebih dari 0 atau kurvanya naik. Ini juga baru bisa dikatakan bahwa X-star merupakan titik ekstrim. Lain halnya jika turunan pertama pada X1 dan X2 itu sama-sama negatif, sama-sama kurang dari 0. Atau turunan pertama pada X1 dan X2 sama-sama positif, sama-sama lebih dari 0. Maka X-star bukan merupakan titik ekstrim, karena tadi tidak ada perpindahan nilai. Kemungkinan X-star merupakan titik belok. Nah, tadi kita sudah banyak membahas mengenai titik ekstrim, sekarang kita masuk ke pembahasan mengenai titik belok. Titik belok itu apa sih? Titik belok adalah titik di mana terjadi perubahan bentuk kurva. Jadi kita bisa batasi di sini bahwa bentuk kurva terbagi menjadi dua, yaitu cekung ke bawah dan cembung ke bawah, seperti ini. Kemudian, untuk menentukan suatu titik itu merupakan titik belok atau bukan, kita bisa melanjutkan menggunakan konsep turunan kedua. Jadi turunan kedua itu seperti apa? Kita bisa melihat interpretasinya sebagai berikut. Jika f double aksen X sama dengan 0 untuk setiap X anggota interval A, B, maka grafik berada pada posisi tengah, atau perpindahan dari cembung ke cekung atau sebaliknya. Bisa kita gambarkan seperti ini. Nah, untuk f double aksen X sama dengan 0, berarti posisinya berada di sini, di tengah-tengah antara perpindahan dari cembung ke cekung. Akan tapi, jika turunan kedua atau f double aksen X lebih dari 0 untuk setiap X anggota interval A, B, maka grafik berada pada posisi cembung ke bawah. Berarti pada posisi sini, cembung ke bawah. Kemudian jika
f double aksen x kurang dari 0 untuk setiap x anggota interval A, B, maka grafik pada posisi cekung ke bawah. Cekung ke bawah seperti ini. Dalam kasus diketahui X star dan dengan menggunakan turunan pertama ternyata X star bukan titik ekstrim, maka kita bisa melanjutkan menggunakan turunan kedua untuk membuktikan apakah X star merupakan titik belok atau bukan. Dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, tentukan terlebih dahulu turunan kedua pada X star atau F double aksen X star. Jika hasilnya F double aksen X star sama dengan 0, maka kemungkinan X star merupakan titik belok. Selanjutnya kita bisa melakukan pembuktian kanan kiri seperti pada titik ekstrim tadi. Kemudian jika ternyata turunan kedua pada X star itu hasilnya lebih dari 0, berarti jelas X star bukan merupakan titik belok karena kurva sedang dalam posisi cembung ke bawah. Kemudian jika F double aksen X star kurang dari 0, maka X star juga bukan merupakan titik belok karena kurva sedang dalam posisi cekung ke bawah. Untuk pembuktian kanan-kiri pada turunan kedua sama dengan turunan pertama, di mana kita mengambil X1 yang nilainya kurang dari X star dan X2 yang nilainya lebih dari X star. Kemudian kita tentukan turunan kedua pada X1 dan turunan kedua pada X2. Jika terjadi perbedaan nilai dari positif ke negatif atau negatif ke positif, maka X star bisa disimpulkan sebagai titik belok karena ada perubahan bentuk dari misalnya cembung ke cekung atau cekung ke cembung. Akan tetapi, jika ternyata turunan kedua pada X1 dan X2 itu sama-sama negatif atau sama-sama positif, maka X star dapat disimpulkan bahwa bukan titik belok karena tidak terjadi perubahan bentuk. Kalau ini contohnya cekung ke cekung. Selanjutnya, untuk masalah optimisasi menggunakan konsep derivatif atau turunan dapat kita aplikasikan di bidang ekonomi. Kita langsung bahas soalnya saja. Diketahui sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pertanian memenuhi persamaan produksi Q sama dengan min 1,4 L kuadrat ditambah 17,7 L min 12,6. Q adalah variabel untuk mencerminkan jumlah output yang dihasilkan perusahaan. L atau labor ini merepresentasikan jumlah tenaga kerja yang digunakan untuk menghasilkan output. Ditanya, hitung jumlah tenaga kerja yang optimal untuk mendapatkan produk total yang paling maksimal. Untuk menjawab pertanyaan ini, kita harus mengerti terlebih dahulu bahwa fungsi produksi merupakan fungsi yang merepresentasikan total produknya atau TP-nya. Sehingga untuk mendapatkan TP yang maksimal, kita bisa menggunakan konsep turunan pertama. Yang dalam ekonomi, turunan pertama dari TP adalah MP atau marginal product. Dan marginal product harus sama dengan 0. Sehingga bisa kita tuliskan bahwa TP maksimal ketika MP sama dengan 0. Kita bisa nyatakan ulang lagi bahwa fungsi TP adalah Q sama dengan min 1,4 L kuadrat ditambah 17,7 L min 12,6. Kemudian, turunan pertamanya atau marginal produknya yaitu dQ per dL sama dengan 2 dikali 1,4 L pangkat 2 min 1 ditambah 17,7. Sehingga marginal produknya adalah min 2,8 L ditambah 17,7. Karena tadi harus sama dengan 0, maka kita sama dengan 0 juga. Sehingga min 2,8 L ditambah 17,7 sama dengan 0. Sehingga L akan sama dengan 17,7 dibagi 2,8 menjadi 6,32. Atau bisa kita bulatkan ke 7. Jadi kesimpulannya, jumlah tenaga kerja optimal untuk mendapatkan produk total yang maksimal adalah antara 6 dan 7. Selanjutnya, kita beranjak ke soal nomor 2. Soal nomor 2 berbunyi, diketahui pada pabrik kaos lucu terdapat mesin pencetak tekstil yang berumur T tahun. Jadi, T di sini merupakan variabel yang mewakili jumlah tahun dan memberikan pendapatan dengan rate atau tingkat sebesar R aksen T sama dengan 4T plus 3 per 4T kuadrat plus 6T plus 1 dalam satuan ratus juta rupiah per tahun dan membutuhkan biaya sebesar C sama dengan 50 juta per tahun. Kemudian, A. Hitunglah pendapatan yang dihasilkan mesin tersebut selama 3 tahun. B. Hitunglah profit yang dihasilkan mesin tersebut selama 3 tahun. Langsung saja kita masuk ke soal yang A, yaitu mencari pendapatan yang dihasilkan mesin selama 3 tahun. Dalam ekonomi, pendapatan disimpulkan dalam bentuk variabel R besar, yang berarti revenue. Karena dalam soal tadi hanya diketahui fungsi R aksen T-nya atau turunan pertama dari fungsi RT,
maka kita akan mengintegralkan fungsi R aksen tersebut untuk mendapatkan fungsi RT-nya itu sendiri. Selanjutnya, karena kita diminta untuk mencari pendapatan selama 3 tahun, maka kita harus mencari R3 dengan mengaplikasikan integral tentu 30 untuk R aksen T. 3 ini merupakan tahun di mana kita cari pendapatannya, dan 0 merupakan tahun pertama mesin tersebut beroperasi. Bisa kita langsung substitusikan saja R aksen T-nya menjadi integral tentu 30 terhadap 4T plus 3 per 4T kuadrat plus 6T plus 1 dt. Selanjutnya, kita akan menggunakan metode substitusi, di mana 4T kuadrat plus 6T plus 1 ini akan digantikan dengan variabel tertentu. Saya menggunakan variabel U untuk menggantikannya. U sama dengan 4T kuadrat plus 6T plus 1. Dan kemudian kita bisa lihat di sini bahwa ada variabel dt, di mana ini merupakan variabel dan komponen dari turunan. Sehingga kita akan menurunkan variabel U terhadap variabel T atau du per dt-nya menjadi 8T plus 6. Karena ini berbentuk dt, kita akan membuat ini menjadi bentuk dt sama dengan. Sehingga menjadi dt sama dengan du per 8T plus 6. Kemudian nilai U dan du per 8T plus 6 ini akan disubstitusikan terlebih dahulu ke integral di atas. Jadi R3 sama dengan integral tentu 30 terhadap 4T plus 3 per U dikali du per 8T plus 0. Kemudian kita bisa lihat di sini polanya bahwa bisa dicoret untuk 4T plus 3 dan 8T plus 6-nya. Untuk 4T plus 3 dibagi 4T plus 3 sama dengan 1, sedangkan 8T plus 6 dibagi 4T plus 3 sama dengan 2. Sehingga integral akan berbentuk integral tentu terhadap 1 per U kali du per 2, dengan batas atas 3 dan batas bawah 0 ya. Nah, kemudian 2 ini merupakan konstanta setengah yang bisa dipisahkan dari du, sehingga bentuknya menjadi integral tentu 30 1 per U dikali setengah dikali du. Setengah ini bisa kita pindahkan ke depan untuk mempermudah pengintegralan. Menjadi setengah dikalikan integral tentu 30 terhadap 1 per U dikali du. Kita bisa amati untuk 1 per U ini merupakan bentuk dari fungsi logaritma. Sehingga fungsi logaritma apabila diintegralkan menjadi setengah ln dari U itu sendiri dengan batas atas 3 dan batas bawah 0. Kemudian U kita gantikan dengan bentuk aslinya yaitu 4T kuadrat plus 6T plus 1 dengan batas atas 3 dan batas bawah 0. Untuk menyelesaikan masalah integral tentu, kita bisa mengurangi persamaan yang variabelnya itu digantikan dengan batas atas dengan persamaan yang variabelnya digantikan dengan batas bawah. Tadi batas atasnya itu 3, sehingga 3 dimasukkan ke variabel T, dikurangi dengan batas bawahnya tadi 0, sehingga 0 dimasukkan ke variabel T. Jadi seperti ini, setengah ln dari 4 dikali 3 kuadrat ditambah 6 kali 3 tambah 1, dikurangi setengah ln dari 4 kali 0 kuadrat ditambah 6 kali 0 ditambah 1. Kemudian bisa kita hitung menjadi setengah ln dari 36 ditambah 18 ditambah 1, dikurangi setengah ln 1. Ini menjadi setengah ln 55 dikurangi setengah ln 1. Untuk penghitungan ln ini sendiri menggunakan kalkulator saintifik. Untuk ln 55 itu merupakan dalam bentuk angka desimal menjadi 4,00733319. Sedangkan ln 1 berjumlah 0. Kemudian kita bisa bagi 2, fokus pada yang bagian depan. 4,0073333319 bagi 2 menjadi 2,00366659. Karena tadi satuannya ratus juta rupiah, kita kalikan dengan 100 juta rupiah. Sehingga pendapatan mesin yang dihasilkan menjadi dalam 3 tahun atau selama 3 tahun adalah 200.366.659. Untuk itu, mencari jawaban pada soal B menjadi lebih mudah, karena profit atau keuntungan dalam ini disimbolkan dengan variabel P merupakan pengurangan dari revenue
terhadap cost-nya atau pendapatan terhadap biayanya itu sendiri. Tadi kita diminta untuk mencari profit selama 3 tahun. Untuk itu, kita juga harus mengurangi pendapatan selama 3 tahun dengan cost-nya selama 3 tahun. Karena tadi pendapatan selama 3 tahun sudah dicari dan menemukan hasil 200.366.659, kita tinggal mencari cost-nya atau biayanya selama 3 tahun. Di soal sudah diketahui bahwa cost per tahunnya adalah 50 juta, sehingga untuk mencari cost selama 3 tahun tinggal kita kalikan 3. Sehingga nanti 200.366.659 dikurangi 150 juta. Sehingga profit yang dihasilkan mesin selama 3 tahun menjadi 50.366.659. Beranjak ke soal yang ketiga, soal nomor 3 berbunyi, diberikan model matematika yang menyatakan pendapatan nasional suatu negara sebagai berikut. 1. Y sama dengan C plus Y0 plus G. Yang kedua, C sama dengan A min B dalam kurung Y min T0 dengan A lebih dari 0 dan B antara 0 sampai 1. Yang ketiga, G sama dengan 3 per 4Y. Masing-masing variabel di sini mencerminkan atau mewakili suatu hal. Untuk Y mewakili pendapatan nasional, C pengeluaran untuk konsumsi, G belanja pemerintah, I0 tingkat investasi, T0 mencerminkan pajak, A mewakili autonomous consumption expenditure, dan B mewakili marginal propensity to consume. Nah, kita untuk variabel ini bisa bagi terlebih dahulu menjadi 3. Untuk variabel endogen terdiri dari Y, C, dan G. Kemudian variabel eksogen terdiri dari I0 dan T0. Serta parameter atau koefisien terdiri dari A dan B. Masing-masing ini maksudnya seperti apa? Untuk variabel endogen itu berarti variabel terikat, di mana ia merupakan variabel yang dipengaruhi oleh variabel lain. Sedangkan variabel eksogen merupakan kebalikannya. Variabel eksogen merupakan variabel bebas yang mempengaruhi variabel endogen. Kemudian parameter bisa juga disebut dengan koefisien. Kemudian yang ditanyakan, A. Nyatakan model matematika di atas dalam bentuk persamaan matriks AX sama dengan B. Kemudian yang B, jika diketahui I0 50 triliun, T0 40 triliun, A 60 triliun, dan B seperempat, tentukan titik keseimbangan pendapatan nasional dari model tersebut menggunakan aturan Cramer. Langsung saja kita masuk ke jawaban untuk soal yang A. Pada soal A, kita diminta untuk mengubah model matematika menjadi matriks berbentuk AX sama dengan B. Di sini kita bisa menggunakan dua langkah. Langkah yang pertama adalah memisahkan variabel endogen di ruas kiri dengan variabel eksogen dan parameter di ruas kanan. Tapi sebelum itu, kita bisa menelaah terlebih dahulu apakah ada variabel yang bisa disubstitusikan ke persamaan lain. Ternyata variabel G di sini yang nilainya 3 per 4Y bisa disubstitusikan ke persamaan pertama, yaitu Y sama dengan C plus I0 plus G. Nilai 3 per 4 akan kita pindahkan ke sini. Sehingga menjadi Y sama dengan C plus I0 plus 3 per 4Y. Kemudian, sesuai keterangan di awal bahwa Y dan C merupakan variabel endogen, sehingga akan diletakkan di sebelah kiri. Sedangkan I0 merupakan variabel eksogen, sehingga akan diletakkan di sebelah kanan atau ruas kanan. Sehingga persamaan menjadi Y min 3 per 4 Y min C sama dengan I0. Bisa disederhanakan lagi menjadi 1 per 4 Y min C sama dengan I0. Beranjak ke persamaan berikutnya yaitu C sama dengan A min B dalam kurung Y min T0. Persamaan ini kita bisa ubah bentuknya menjadi C sama dengan A min BY plus B T0. Seperti pada persamaan Y ini, kita akan memindahkan Y dan C untuk berada di ruas kiri. Sehingga ruas kanan nanti akan tersisa A sebagai parameter dan B T0 sebagai variabel eksogen. Jadi, BY plus C sama dengan A plus B T0. Kita masuk ke langkah kedua, yaitu membuat matriks AX sama dengan B. Kita nyatakan ulang terlebih dahulu persamaan-persamaan yang sudah kita pindahkan ruasnya tadi, yaitu 1 per 4 Y min C sama dengan I0 dan BY plus C sama dengan A plus B T0. Untuk matriks A itu sendiri, ia merupakan
isinya adalah variabel-variabel ya, koefisien variabel yang ada pada ruas kiri. Untuk contohnya seperempat, ini merupakan koefisien dari Y akan menjadi elemen pada kolom 1 baris 1 pada matriks A. Begitu juga min 1 merupakan koefisien dari C, dia akan menjadi elemen pada baris 1 kolom 2 di matriks A. Begitu seterusnya untuk B dan 1 ini. Sedangkan matriks X adalah matriks yang berisi variabel-variabel pada ruas kiri. Karena pada ruas kiri terdapat dua variabel yaitu Y dan C, maka matriks X-nya adalah isinya Y dan C. Sedangkan matriks B-nya dituliskan seperti apa adanya pada ruas kanan yaitu Y0 dan A plus B T0. Ini matriks A, matriks X, dan matriks B. Kemudian kita masuk ke jawaban untuk soal B. Jika I0 sama dengan 50, T0 sama dengan 40, A sama dengan 60, B sama dengan seperempat, maka keseimbangan pendapatan nasional atau dalam hal ini variabel Y-nya adalah kita nyatakan ulang dulu matriks yang sudah terbentuk tadi. Kemudian kita substitusikan nilai-nilai ini ke dalam matriks. Jadi seperti ini. Kemudian untuk bagian B dan T0 ini bisa kita coret menjadi 10 sehingga menjadi matriks B-nya 50 dan 60 plus 10. Sehingga matriks yang terbentuk dari hasil substitusi adalah seperempat min 1 seperempat 1 untuk matriks A, YC untuk matriks X, dan 50, 70 untuk matriks B. Sedangkan menurut aturan Cramer, untuk mencari Y keseimbangan atau Y star adalah dengan membagi determinan matriks koefisien A1 dengan determinan matriks A. Matriks koefisien A1 itu bagaimana akan dibahas nanti. Kita akan membahas mengenai determinan matriks A dulu. Seperti biasa, matriks A kita tulis ulang, kemudian kita kalikan silang. Jadi, seperempat kali 1 seperempat dikurangi min 1 kali seperempat, min seperempat. Karena memang rumus determinan adalah AD, A dikali D, min BC, B dikali C. Jadi seperti ini. Maka hasilnya seperempat tambah seperempat yaitu 2/4 atau setengah. Nah, baru setelah ini kita akan masuk ke matriks A1. Matriks A1 adalah matriks yang terbentuk dengan mengubah kolom 1 atau kolom pertama pada matriks A dengan matriks kolom B. Jadi 50-70 ini kita masukkan ke dalam kolom pertama matriks A. Sehingga bentuk matriks A1 menjadi 50 min 1, 70, 1. Untuk mencari determinannya, kita langsung saja menggunakan rumus AD min BC. AD 50 kali 1 min BC min 1 kali 70, 70. Jadi 120. Sehingga karena determinan A1 dan A sudah diketahui, bisa langsung kita bagi. Jadi Y star adalah 120 dibagi setengah. Jadi 240. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.